Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Andi Winata Asy'ari MTHI selaku dosen pembimbing Matkul Nasikh Mansukh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosyid Ridho Abinawa dari semester 3 akan mempresentasikan surah Al-Anfal dari ayat pertama. Untuk memulai presentasi kali ini, kita akan mengirim Al-Fatihah kepada pengarang kitab Nasikh Mansukh Ibnu Al-Arabi ala hadiniyah wa ala bunyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ialah surah yang berarti harta rampasan. Adalah surah ke-8 pada Al-Quran. Surah ini terdiri atas 75 ayat dan tergolong surah Madaniyah. Nama Al-Anfal muncul pada permulaan surah ini dan juga persoalan menonjol dalam surah ini ialah tentang harta rampasan perang, hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, surah ini diturunkan berkenaan dengan perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Peperangan ini sangat penting artinya karena merupakan peristiwa yang menunjukkan jalan sejarah perkembangan Islam. Pada waktu itu umat Islam dengan berkekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrik yang berjumlah besar dan memiliki perlengkapan yang cukup. Dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. Oleh sebab itu timbullah masalah bagaimana membagi harta rampasan perang itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surah ini. Lanjut ke pembahasan surat Al-Anfal. Surah Al-Anfal mengandung 3 ayat yang dinasakh. Ayat pertama yaitu Qauluhu ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Qala ba'duhum ruwiya 'an Ibn Abbas wa ghairihi anna hadha mansukhun biqaulihi ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul. Wa qala al-aktsar innaha muhakkamah ala tafsilin tawilin fata fihi at-tahsil. Ayat pertama firman Allah Ta'ala yang berarti mereka bertanya padamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Sebagian mereka mengatakan diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang lainnya bahwa ayat ini dinasakh dengan firman Allah Ta'ala, dan ketahuilah bahwa apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya adalah untuk Allah. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini tetap berlaku
tidak dinasakh dengan penjelasan yang panjang yang tidak dapat dirangkum dalam kitab ini. Qala al-Qadi Muhammad ibn al-Arabi rahimahullah, qad qila inna surat al-Anfal madaniyatun illa qawluhu ta'ala wa id yamkuru bika alladhina kafaru wa qawluhu ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim fa innaha makaniyat tani. Fa in kana hadha bi naqlin sahihin fihi fa biha wa ni'mat wa in kana bi hukmi dhanni fa inna hataini ayataini jarat qissatihima bi Makkah fala yasihhu hadha anna al-qissah qad tajri bi Makkah wa tudakkiru bil Madinah ala anna hadha la yahtaju ilaihi li annahu laysa fil ayataini hukmun yaftaqiru ilal amali bihi fayuqalu hadha fihi awlan wa innamal ladzi nazala bi Makkah bis sahihi qawluhu ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah al-ayah wal aslu fi hadhihi al-ayah ma rawahu Mus'abun ibn Sa'id an abihi radhiyallahu anhuma annahu qala lamma kana yaumu badrin jitu bisayf faqultu ya Rasulullah innallaha qad syafa sadri minal musyrikin aw nahwa hada habli hada as-sayf faqal hadhihi laysat laka wala li wa qultu asa ay yu'ti hada man la yubla bala'i faja'ani ar-rasul sallallahu alaihi wasallam faqala innaka sa'altani wa laysat li faqad sarat li wa huwa laka fanazalat yas'alunaka 'anil anfal al-ayah rawahu at-Tirmidzi wa sahahahu wa jaa'a min turuqi adidah. Al-Qadi Muhammad ibn al-Arabi berkata, telah dikatakan bahwa surah Al-Anfal adalah madaniyah kecuali firman Allah Ta'ala yang berarti dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu dan firman-Nya dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara yang sahih di antara mereka. Karena kedua ayat tersebut adalah makiyah, jika hal ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih maka ini diterima dengan baik. Namun jika hanya berdasarkan dugaan maka tidak benar karena kisahnya terjadi di Mekah dan disebutkan di Madinah. Meskipun demikian, hal ini tidak perlu dipermasalahkan karena tidak ada hukum dalam kedua ayat tersebut yang memerlukan tindakan untuk dikatakan ini adalah bagian dari hukum. Sungguhnya yang diturunkan di Mekah yang sahih adalah firman Allah Ta'ala yang berarti wahai Nabi cukuplah Allah bagimu. Dasar dari ayat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, ketika perang Badar aku datang dengan membawa pedang. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyembuhkan dadaku dari orang-orang musyrik atau semacamnya, berikan pedang ini kepadaku. Dia bersabda, ini bukan milikmu dan bukan milikku. Lalu aku berkata, kemudian ini akan diberikan pada orang yang tidak bertempur sebaikku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda padaku, sesungguhnya engkau telah memintanya, padahal itu bukan milikku, namun sekarang telah menjadi milikku dan diberikan kepadamu. Maka turunlah ayat yang artinya mereka menanyakan padamu tentang pembagian harta rampasan perang. Ayat tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mensahihkan dan juga datang dari beberapa jalur lainnya.
Wassahihu anna hadhihi al-ayah nasikhatun lamma sabaqa min hukmillahi fi tahrimi al-ghanaim 'ala al-khalqi wa ahallaha Allahu 'alaihi 'ala hadhihi al-ummah lamma ra'a min dha'fiha wa ajazaha. Wa fi sahihi an Jabir bin Abdullah wa ghairihi uhillat li al-ghanaim wa sabbata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam min turuqi adidat wal lafnu lil Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uza nabi minal anbiya'i faqala liqaumihi la yabdaghi rajulun malikin bid'a imrah wa huwa yuridu an yabni laha wa lamma baina biha wala ahadun bani buyutan wa lamma yarfa'u suqufiha wala ahadun ishtara ghanaman aw khalfatin wa huwa yanadir waladiha faghaza fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dhalik faqala lisyams ya'ni faqala lisyams innaka ma'muratun wa ana ma'murun Allahumma ahbisha alaina fahabistu hatta fathullahi alaihi fajam'ul ghanaim faja'at ya'ni an-nar litakulaha falam tat'amha wa qala inna fikum ghululan fala yubay'ni min kullin qabilatin rajulin falazaqta yadun rajulun biyadihi faqal fayakum al-ghulul falatabaya'ni qabilatak falazaqtu yadun rajulaini aw salasatu biyadihi faqala faqala fikum al-ghulul faja'u bi ra'sin mithlu ra'su bikir'atin min dahabi fawadu'uha faja'at an-nar fa'akaltu summa ahallallahu lana al-ghanaim ra'a dha'funa wa ajazna fa'ahallaha lana wa hadha sahihun la ta'na fihi wa baina la ghabar alayhi wa qawluhu ta'ala qulil anfalu lillahi war rasul wa qawluhu wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul li'anna al-ma'na fa innal hukmu lillahi wahdahu wa lirrasul yahkumu fihi tabaraka wa ta'ala wa bihukmihi inda rasul sallallahu alaihi wasallam bima tabayyana lah fawaqa'a fihi al-qawlu fi awwali surah bimatlaqil hukmi lillahi wa lirasuli waqa'a al-bayan fil ayati tsaniyah biwajhil hukmi lil khamsi wa arba'ul akhmas wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam fi sahihi ma li mimma afa Allah alaikum illa al-khamsu wal khamsu mardudun fikum isyaratun ila annahu sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al lahu fil khamsi milkun wa inna ma ja'ala ilaihi fihi an-nadhr wa yahtamilu annahu ja'ala lahu alaihi assalam malkan thumma sarfahu 'ala an-nasi fadalla thumma sarfahu 'ala an-nasi fadlan wa tardalika wa syarahahu tahqiqahu dzalika killahu fil ahkam. Yang sahih adalah bahwa ayat ini merupakan nasikh dari hukum Allah sebelumnya yang melarang harta rampasan barang bagi umat-umat terdahulu. Allah menghalalkan bagi umat ini karena melihat kelemahan dan ketidakmampuan mereka. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dan lainnya, harta rampasan perang dihalalkan bagiku,
Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak jalan dan lafadznya dalam riwayat Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang nabi dari para nabi pernah berperang, lalu berkata pada kaumnya, jangan ada yang ikut denganku seorang laki-laki yang telah menikahi wanita dengan ingin membangun rumah tangga tapi belum melakukannya, atau seseorang yang membangun rumah tetapi belum menaikkan atapnya, atau seseorang yang telah membeli kambing atau unta betina hamil dan sedang menunggu kelahirannya. Maka ia berperang dan mendekati sebuah desa ketika waktu sholat asar atau tidak jauh dari itu. Lalu ia berkata pada matahari, engkau diperintahkan oleh Allah dan aku juga diperintah oleh Allah. Ya Allah, tahanlah matahari ini untuk kami. Maka tidak mau memakannya, maka ia berkata, maka matahari itu pun ditahan hingga Allah memberinya kemenangan. Kemudian Nabi tersebut mengumpulkan harta rampasan perang, lalu datanglah api untuk membakarnya, namun api itu tidak mau memakannya. Maka ia berkata, sesungguhnya di antara kalian ada yang berkhianat. Lawulul, hendaklah seorang dari setiap kabilah membaiatku. Maka tangan seseorang laki-laki melekat dengan tangannya Nabi, lalu ia berkata, di antara kalian yang berkhianat, hendaklah kabilahmu membaiatku. Maka tangan 2 atau 3 orang melekat dengan tangannya, lalu mereka datang membawa kepala emas sebesar kepala sapi dan meletakkannya. Kemudian api itu datang dan memakannya. Lalu Allah menghalalkan bagi kami harta rampasan perang karena melihat kelemahan dan ketidakmampuan kami. Maka Dia menghalalkannya untuk kami. Ini adalah hadis yang sahih, tidak ada kritik terhadapnya, jelas dan tidak ada keraguan di dalamnya. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Surah Al-Anfal ayat 1 adalah makna dari firman-Nya yang berarti dan ketahuilah bahwa apa saja yang kalian peroleh dari harta rampasan, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah dan Rasul. Al-Anfal ayat 41. Karena maknanya adalah bahwa hukum sepenuhnya milik Allah dan Rasul memutuskan di dalamnya berdasarkan hukum adalah milik Allah dan Rasulnya. Dan penjelasan pada ayat kedua mengenai pembagian 1/5 dan 4/5, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih, aku tidak memiliki dari harta rampasan perang yang Allah berikan kepada kalian kecuali 1/5, dan 1/5-nya dikembalikan kepada kalian, mengisyaratkan bahwa beliau tidak menjadikan 1/5-nya sebagai miliknya, tetapi beliau hanya diberikan wewenang untuk mengatur penggunaannya. Namun mungkin juga bahwa beliau diberikan hak milik atasnya, lalu beliau membagikan kepada orang-orang sebagai bentuk kemurahan hati. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini terdapat dalam pembahasan tentang ayat Ahkam. Sedikit kesimpulan, sebagian pendapat ulama yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas berpendapat bahwa ayat ini mansukh atau dihapus hukumnya dengan ayat dengan Quran surah Al-Anfal ayat 41 yang menyatakan bahwa dari harta rampasan perang 1/5 bagian adalah untuk Allah dan Rasulnya, sedangkan sisanya dibagi di antara para pejuang atau prajurit. Kedua, mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat ini tidak mansukh. Dapat dipahami bahwa ayat ini
menjelaskan lebih lanjut mengenai pembagian harta perang. Dengan demikian surah Al-Anfal ayat 1 tetap berlaku sebagai prinsip umum. Sementara Quran surah Al-Anfal ayat 41 memberikan aturan tentang pembagian harta rampasan. Lanjut, hukum harta rampasan perang ghanimah tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh para prajurit. Syariat sebelum umat Nabi Muhammad SAW dulu harta tersebut dikumpulkan dan diukur dan dibakar oleh api atau sebagai tanda diterimanya oleh Allah. Tamimu an-naflu fil lughah wa ziyadah wal ghanimat naflun li annaha ziyadatun fil halali wa amal ghanimah fahiya ma akhida bi qahri wa ghalabatin wa alfai'u ma'ada ilal muslimina bi ghairi mu'natin illa bi mujarradin ar-ru'bi wa yasihhu anna yakuna al-muradu bin nafli jami'ahu summa yubayyinu ba'da dhalika kulli hukmin wa khussa kullu wahidin bi ismin wal ma'na wahidun fil kulli wasmun nafli waqi'u ala jami' fa akhbara Allah annaha lillahi war rasuli summa bayyana kullu hukmin kama qaddamna li kulli ismin kama syarahna wa khassa al-ghanimah bil bayani fi hadhihi surati faqala faqulu mimma ghanimtum halalan tayyiban fakana hada aydan rafi'an lima kana qabla sabitan wa hiya al-ayatus tsaniyah. Penjelasan tambahan. Al-Anfal dalam bahasa adalah tambahan dan harta rampasan perang disebut nafl karena ia merupakan tambahan dalam harta yang halal. Adapun ghanimah atau harta rampasan perang adalah apa yang diambil dengan kekuatan dan kemenangan, sedangkan adalah apa yang kembali pada hukum muslimin tanpa upaya, melainkan hanya dengan kekuatan musuh. Mungkin juga dimaksud dengan nafl adalah keseluruhan harta tersebut, kemudian setiap hukumnya dijelaskan dengan rinci dan diberi nama khusus meskipun maknanya sama untuk semuanya. Namun nafl berlaku untuk semuanya dan Allah memberitahu bahwa itu milik Allah dan Rasulnya, kemudian menjelaskan setiap hukum seperti yang telah disebutkan dan menjelaskan setiap nama seperti yang telah kami uraikan. Allah memberikan penjelasan khusus tentang harta rampasan perang dalam surah ini dengan firman-Nya yang berarti maka makanlah dari apa yang kalian peroleh sebagai rampasan perang sebagai makanan yang halal lagi baik. Al-Anfal ayat 69. Ini juga menghapus hukum yang sebelumnya berlaku yang diatur dalam ayat kedua. Lanjut, qaulu Ibnu Subrmah wa ara al-ma'rufa wal munkar mithlahu fa innahu qiyasu al-ma'asi 'alal kufri wa ya'tadilu hadha bil hadisi sahihi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'afu al-iman fa maqamatu taghayyaru al-munkar salasah. Lalu
Ayat ketiga menjelaskan maaf saya ulangi. Al-ayatus tsalisah qauluhu ta'ala iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfa. Al-Anfal al-ayah ayat 65. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu lamma nazalat ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital al-ayah kutiba 'alaihim alla yafirru wahidun min asyaratin wala ishruna min mi'ataini summa nazalat al-ana khaffafallahu 'ankum wa kutiba 'alaihim alla yafirru mi'atun min mi'ataini. Qala al-Bukhari fi hadithihi wa zada qala Ibnu Syubrumah wa aral amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar mislu dzalika hada abyun ma yakunu minan naskhi fa amma qawlu Ibnu Syubrumah wa ara al ma'ruf wal munkar mislahu fa innahu qiyasul al ma'asi 'ala al kufri wa ya'tadidu hada fil hadisi as-sahihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ara minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'afu al-iman. Ayat ketiga firman Allah Ta'ala yang berarti jika ada 20 orang yang sabar di antara kalian niscaya mereka akan mengalahkan 200 orang. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kalian, niscaya mereka akan mengalahkan 1000 orang. Quran surah Al-Anfal ayat 65. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika ayat yang berarti hai Nabi kabarkanlah semangat kaum mukmin untuk berperang. Quran surah Al-Anfal ayat 65 diturunkan mereka diwajibkan untuk tidak boleh lari. Seorang mukmin tidak boleh lari dari 10 musuh atau 20 orang mukmin tidak boleh lari dari 200 musuh. Kemungkinan turun ayat sekarang Allah telah meringankan beban kalian. Quran surah Al-Anfal ayat 66. Maka mereka diwajibkan untuk tidak boleh lari. 100 orang mukmin tidak boleh lari dari 200 orang musuh. Al-Bukhari dalam hadisnya menambahkan Ibnu Syubrumah berkata, Saya melihat perintah untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran juga seperti itu. Ini adalah contoh yang paling jelas tentang nasakh penghapusan hukum atau perkataan. Adapun perkataan Ibnu Syubrumah yakni saya melihat hukum amar ma'ruf dan nahi munkar serupa dengannya. Itu adalah analogi perbuatan maksiat dan kekufuran. Hal ini didukung oleh hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang diantara kalian melihat kemungkinan maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Maka terdapat 3 tingkatan dalam mengubah kemungkaran. Yang pertama, al-awwalu bil lisan wa dzalika fi salasah wujuhun al-wa'du wa takhawwifi wasabbu 'ala tartib alladhi zakarna. Pertama dengan lisan dan dilakukan dalam 3 bentuk, nasihat, ancaman, dan celaan sesuai urutan yang telah disebutkan. Dan tingkatan kedua al-yadu wa dalika bikasrin aniyatul al-khamri masalan wa daf'i awid darbi wa hadani wajhani aidan wa in ihtaja ila taghyirihi bisilahi falahu ayyad hiraha wa dalika fi takhlisi imra'atin masalan aw rajulin min qatlin aw malin an nahmin iya in kana kasiran
bila khilafin wa in kana nazran yasiran fala fa in ihtaja ila man yu'inahu fi istinqadi al-mali wal farji wad dami fal yubadiru ilahi a'wana wa in kana ma'a fa'ilin al-munkar a'wanun wa in ada ila yutaqatala as-suffan faqad ikhtalafa al-ulama fi dhalik fa minhum man qala la budda min idni al-imam li'annahu rubbama ala dhalik ila istibhari al-fitnah wa qala akharun la yahtaju ila idni al-imam wa huwa ikhtiyaru at-tusi wa huwa as-sahihu indi idza kana istidanu al-imam yu'awwalu ila fawtil taghyiri wa hadama kana al-munkar min ahadan nas fa amma in kana min al-wali fala yajuzu taghyiru alaihi bil qital wal khuruj wa sabru alaihi jaizun wa ma jara li bani al-ash'ar wal qawlu fi jihad al-hijaj khata dhahir wa qad alimtum ma lahu wa sami'tum ala alsinati arwati halahu wa qad kana al-qira'u da'wa al-Hasan ibnu Abi al-Husn Abil Hasan al-Basri ila khuruji ma'ahum ala al-hijaj wa qala lahum al-Hasan innal hijaj uqubatullahi fi ardi wa uqubatullahi la tuqabala bis-sayf wa innama tuqabala bit-taubah wa hada ma arada Ibnu Syukrumah wallahu a'lam. Dengan tangan yaitu menghancurkan wadah minuman keras misalnya, atau dengan mendorong dan memukul. Ini juga memiliki dua bentuk. Jika perlu menggunakan senjata untuk mengubah kemungkaran, maka diperbolehkan untuk memperlihatkannya, seperti dalam menyelamatkan seorang wanita atau seorang laki-laki dari pembunuhan atau menyelamatkan harta dari penjarahan. Jika jumlahnya besar, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Namun jika jumlahnya kecil, maka tidak boleh. Jika memerlukan bantuan orang lain untuk menyelamatkan harta, kehormatan atau nyawa, maka hendaklah ia segera meminta bantuan. Jika pelaku kemungkaran memiliki sekutu dan jika hal ini berujung pada pertempuran antara dua kelompok, maka ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa izin dari imam diperlukan karena hal ini bisa berujung pada fitnah yang meluas. Sementara yang lain mengatakan bahwa tidak perlu izin dari imam. Ini adalah pilihan Tusi, dan menurut Ibnu Al-Arabi ini adalah yang benar. Jika meminta izin pada imam mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mengubah kemungkaran. Hal ini berlaku jika kemungkaran dilakukan oleh individu. Namun jika kemungkaran ini dilakukan oleh penguasa, maka tidak diperbolehkan untuk melawan dengan pertempuran atau pemberontakan. Kesabaran dalam menghadapi penguasa adalah hal yang diperbolehkan. Apa yang terjadi pada Ibnu Al-Ashad dalam konteks Al-Hajat adalah kesalahan yang nyata. Kalian telah mengetahui akibatnya dan mendengar kisahnya dari para perawi. Pernah para qari membaca Al-Quran mengajak Hasan bin Abil Hasan Al-Basri memberontak bersama mereka melawan Hajat. Namun Hasan berkata pada mereka, Hajat adalah hukuman Allah di buminya, dan hukuman Allah tidak dapat dilawan dengan pedang, melainkan dengan taubah. Inilah yang dimaksud oleh Ibnu Syukrumah, dan Allah lebih mengetahui, wallahu a'lam.
sekian presentasi dari saya Muhammad Rashid Ridha Binawa dari semester 3 pamit undur diri. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.